mencintai demokrasi. Saya mencintai demokrasi. Tetapi karena saya rakyat kecil, saya tidak terlihat seperti pejuang, apalagi pahlawan. Nama saya tak pernah masuk koran. Potret saya tak jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan ini, di RT Gang Bungkus Depan. Di RT yang saya pimpin ini, semua warga pro demokrasi. Mereka semua mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan beringas, mereka semua akan berkoar jika ada yang anti demokrasi. Dengan gampang, saya bisa mengarahkan mereka semua untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Sesuatu yang memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Mereka, saya kira itu sudah cukup, karena saya sendiri tidak mampu menerangkan apa arti dari demokrasi yang sebenarnya. Saya tidak terlatih sebagai juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi disalahgunakan. Apalagi sampai terjadi perbedaan tafsir yang membuatnya menjadi bertolak belakang. Atau mungkin saya sendiri benar-benar tidak tahu apa arti dari demokrasi yang sebenarnya. Ada suatu kali di RT kami yang melintas sepanjang Bungkus Depan, kedatangan petugas yang mengaku dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan dicapik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami dan juga warga lainnya merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tetapi sumbangan dari saudara-saudara sangat penting artinya bagi pembangunan di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. 2 meter, hanya 2 meter. Enak saja mengambil 2 meter demi pembangunan. Pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah kami hanya cukup untuk kamu. Kotak kami tolak. Bagaimana kami bisa hidup dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa. Itu tidak mungkin terjadi.
Dan pembangunan ini akan dinikmati oleh seluruh warga karena sudah diperhitungkan masak-masak. Diperhitungkan masak-masak bagaimana? Kami saja tidak pernah ditanya apa-apa. Tidak bisa. Tanah ini akan tetap menjadi milik kami. Kalau saudara-saudara menghalang-halangi dan berbuat yang tidak-tidak sehingga pelebaran jalan ini tidak dilaksanakan, sesuatu yang buruk akan terjadi pada saudara-saudara. Berbuat yang tidak-tidak? Maksudnya bagaimana? Kami saja terhimpit di antara kepentingan orang banyak. Belum lagi kami memulai rapat untuk melakukan perundingan. Tiba-tiba mereka sudah memulai pelebaran jalan itu. Tanpa persetujuan kami, tanpa minta izin kami, pelebaran jalan tersebut telah dilaksanakan. Jangan Pak, jangan. Tolong Pak, hentikan Pak, jangan Pak. Jangan Pak, jangan ambil tanah ini. Tanah ini milik kami Pak. Jangan Pak, tolong hentikan ini Pak, jangan. Tiba-tiba datanglah sebuah mobil golf dengan 10 orang laki-laki yang menggunakan seragam. Dan mereka pun mulai turun dari mobil itu. Kami bersorak. Akhirnya ada bantuan. Itu aparat yang ingin menyelamatkan kami. Bukan. Mereka bukan aparat yang ingin menyelamatkan kami. Tetapi mereka adalah satpam yang ingin mendapatkan pengusiran. Dan mereka sedang membawa keuntungannya siap memukuli kami. Perempuan-perempuan itu menjerit. Anak-anak berlarian. Asep dengan gagah ia naik bulldozer dan menarik supir itu. Apa yang terjadi? Supir bulldozer itu menghunuskan dan membacok parang pundak Asep. Asep pun tumbang. Ia berlumuran darah. Dengan cepat, seluruh warga melarikan Asep ke rumah sakit. Saya gagal. Saya gagal jadi RT. Saya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Setelah saya berkotak, Saya harus memberanikan diri menemui Pak Direktur pabrik tekstil itu. Sebentar, saya akan mengganti penampilan saya sebagai petugas kelurahan. Dengan begini, saya akan lebih mudah menemui Pak Direktur pabrik tekstil itu. Apa terkejutnya dia saat lihat saya bukanlah petugas dari kelurahan, melainkan saya adalah korban dari penggusuran. Dia terkejut, tetapi ia tetap menyambut saya dengan senyumnya yang lama dan menyajikan banyak sekali beritukan yang sangat lezat. Namun, saya tidak akan tergiur oleh hal itu karena saya datang ke sini membawa suara rakyat untuk menuntut keadilan. Keadilan buat kami. Pak Direktur, saya sebagai RT tidak rela jika Bapak mengambil 2 meter dari tanah kami. Mau dibayar berapapun,
hanya orang bodoh yang dapat dibohongi begitu saja. Mulutnya yang manis, tingkah lakunya yang sopan, itu tidak dapat mengelabui saya. Saya tahu apa di balik topeng itu. Orang kaya seperti itu, pendidikan tinggi, luas pandangannya, pasti tahu apa yang terjadi di luar sana. Tidak mungkin kan mereka tidak tahu apa arti 2 meter bagi kami. Meskipun bagi mereka 200 hektar itu seperti upil. Lihat saja nanti, saat pelebaran jalan itu telah selesai, uang transfer para karyawan-karyawannya akan di-stop. Dan mereka akan mengambil keuntungan dari itu. Sudah pembangunan pun masih saja menyelamatkan uang receh dengan cara menyembelih rakyat. Aku tahu, aku harus memberitahu ini kepada seluruh warga apa yang terjadi sebenarnya, bahwa mereka semua di balik penggusuran itu. Saya bertekad, saya tidak akan keluar dari kantor ini sebelum saya mendapatkan keputusan yang jelas yang tidak merugikan kami. Tiba, Pak Direktur itu mendirikan kepalanya, dia mengkajinya, kemudian dia memberikan sebuah amplop tebal coklat. Amplop tebal coklat. 250 juta. Ya Tuhan, saya tidak pernah megang uang sebanyak ini. Dalam sumur saya tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. 250 juta. Apa sih yang tidak bisa kita beli dari uang sebanyak ini? Saya bisa membeli rumah baru. Saya bisa membeli motor. Dan saya bisa memberikan uang pada orang tua saya yang ada di kampung. 250 juta. Dengan cepat, saya menyembunyikan uang itu dan segera pulang sebelum Pak Direktur itu berpikiran. Dan saya pun segera pulang ke rumah, melewati jalan darat agar tidak terlihat oleh warga-warga sekitar. Keesokan paginya, dengan bahagia, saya mengumpulkan warga-warga saya beri wejangan. Saudara-saudara yang saya cintai, memang berat rasanya jika kita kehilangan 2 meter dari apa yang kita miliki. Berat, terlalu berat. Tapi itu jauh lebih baik daripada kita kehilangan nyawa kita sendiri. Kita semua sudah sepakat membela demokrasi dan bertekad mengorbankan apa saja demi tegaknya demokrasi. Kita sebagai pembela demokrasi tidak boleh dongkol kalah. Karena itu adalah konsekuensinya jika kita mencintai demokrasi. Mereka semua mendengarkan